di Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai ini. Sholawat berkaitan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pengurus masjid beserta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asyifa Melanda, salah satu peserta program Seri Budai yang ditempatkan di Mahat Ali Sumatera Tawadid Parabek. Di kesempatan malam ini yang berbahagia, maukah ibu bapak mendengarkan ceramah dari dua rekan saya? Izinkan bapak ibu. Baiklah, langsung saja masuk ke penceramah pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ar-Rozak Alif. Kepada Ustadz dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وأصبح فريحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك فذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرائعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid An-Nur Tanjung Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perlulah kita mengawali kajian ini ataupun ceramah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai. Sebelum kita masuk ke kaji, bapak ibu-ibu, bolehkah kamu memperkenalkan diri dulu? Le dulu, Pak. Le boleh buat. Ambo nama ambo Ar-Rozak Alif. Ar-Rozak Alif. Panggilan ambo Rozak atau boleh juga Alif. Asal dari Sudiaya, Solo. Tahu bu Sudiaya? Ini namanya Sudiaya bu, tapi ayah banyak sih kan bu. Ambo ikut program Seri Budai di Mahat Ali Sumatera Tawadid Parabek yang di Jawa Iya, dekat dari Sikoya. Untuk perkenalan mungkin segitu saja. Cukup rasanya bu. Coba kita lanjut masuk kepada kaji kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan nikmat yaitu bisa melaksanakan salat
di masjid yang begitu sejuk, di karpet yang begitu lembut, dan di mana ketika kita telah pulang kita bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan keluarga di rumah kita. Ya tunggu. Maka bantulah kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Bahwasanya carilah kepada orang-orang yang berada di bawah awak, yang artinya berada di bawah awak kondisinya. Siapa itu? Ia adalah saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terdampak bencana, di daerah Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Maka ketika kita mencari saudara-saudara kita yang kondisinya bahkan untuk sholat pun tak bisa, bahkan untuk sholat Jumat pun tidak bisa, sebab masjid-masjid masih kotor, masih belum bisa dilaksanakan sholat Jumat di sana. Maka perlulah kita banyak-banyak bersyukur sebab telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Bahkan saudara-saudara kita hanya untuk sekedar tempat untuk berpulang balik dari beribadah, pulang ke rumah pun tidak ada rumah tu lagi, bahkan jauh orang-orangnya pun tidak ada lagi. Maka kita ketika melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana, perlulah kita selalu membantu saudara-saudara kita. Walaupun kita merasakan nikmat yang begitu besar, jangan kita lupakan saudara-saudara kita di daerah yang terdampak. Dia tunggu. Jangan sampai kita lupakan, walaupun alah sebulan, alah 2 bulan berlalu. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ingatkan balik bahwasanya kita adalah masuk di penghujung bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab. Kalau aku tidak salah hitung, bahwasanya malam kini adalah malam 30 Rajab, ataupun ada pendapat yang lain yang mengatakan kini adalah masuk awal Syaban. Yang tunggu awal Syaban. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Bahwasanya sebentar lagi kita akan mendatangi yaitu bulan Ramadan yang mulia, bulan di mana dijauhkan umat Islam dari api neraka. Yang tunggu, dijauhkan umat Islam dari api neraka. Maka perlulah kita sebagai umat Islam untuk mempersiapkan apa saja yang perlu kita bekali untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Kini sebelum masuk ke kaji, ambo berikan contohnya dalam aku memberikan contoh. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu dikabarkan oleh keluarga kita yang kita cintai, yang kita cinta, entah itu ayah awak, entah itu orang tua awak, entah itu anak awak, entah itu pasangan awak, maka pasti dari jauh-jauh hari, dari jorong-jorong hari, awak persiapkan juga, awak persiapkan, awak sapu rumah, awak persiapkan rumah, bahkan halaman belakang yang tidak pernah sapu-sapu, awak sapu juga, selimut ataupun spray yang tidak pernah cuci, awak cuci gitu ya. Untuk apa? Sebab awak memuliakan orang yang awak cinta, memuliakan orang yang awak cinta dan orang yang tunggu-tunggu kedatangannya. Maka begitulah perumpamaan yang dikatakan oleh para ulama salaf. Ulama salaf maksudnya adalah ulama terdahulu ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Maka yang tertinggal itu adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Maka para ulama dalam 3 posisi tadi, sahabat, tabi', dan tabi'in, itu adalah ulama salaf. Salah satu dari mereka berkata di dalam kitab Ta'iful Ma'arij karangan Imam Ibnu Rajab, kitab yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Bali bisa Bali ada terjemahannya, kitab berisi kemuliaan-kemuliaan di bulan-bulan Hijriah, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Maka beliau meriwayatkan, dikatakan oleh Imam Al-Warraq Al-Balkhi, beliau berkata,
syahrul Rajab, syahrul Zar'a, wa syahrul Sya'ban, syahrul Saqi, wa syahrul Ramadan, syahrul Hasad. Artinya apa Bapak Ibu? Syahrul Rajab, Rajab yang telah berakhir itu, yang kabar akhir pada hari itu, yang Allah kita lalu sebulan batang itu, beliau mengumpamakan seperti bulan menanam. Artinya bulan menanam. Kemudian yang kedua itu bulan Sya'ban. Beliau mengatakan dan mengumpamakan bulan Sya'ban dengan bulan menyiram tanaman itu. Yang ketiga bulan Ramadan. Beliau mengumpamakan bulan Ramadan ini dengan syahrul hasad, bulan untuk memanen daripada hasil tanaman kita. Maka ketika aku mendengar perkataan para ulama salaf kau, teringatlah aku tentang bulan Rajab kau yang Allah kita lalui, yang Allah kita lewati, bahwasanya bulan mulia ini penuh dengan keberkahan. Salah satu bulan haram disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka teringatlah aku balik ke dalam perkataan para ulama yang diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Tahu ibu Imam Al-Ghazali ibu? Dengan apa ibu? Beliau ulama kata al-alim al-alama. Di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad ko ibaratkan kata berisi tentang nasihat-nasihat. Jadi di dalam nasihat yang pertama beliau menjelaskan min alamati, di antara alamat i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Allah itu benci ataupun Allah itu berlepas tangan kepada seorang hamba. Ya, istighalu bima la ya'ni. Ketika Allah menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita hidup di dunia kini Allah benci kepada kita. Lalu apa bentuk benci Allah? Allah sibukkan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi Allah. Maka perlulah kita pikirkan balik, perlulah kita hisab balik. Ketika kita mendengar kecek para ulama tadi itu, ketika kita melewati bulan haram, bulan yang mulia, apa sajalah kegiatan kita ataupun amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Rajab, maka pada kali ini kita ambil saja temanya bahwasanya mempersiapkan bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita untuk mengingatkan kita supaya bisa maksimal beribadah, supaya bisa maksimal dan timbul semangat beribadah ketika bulan-bulan penting atau bulan-bulan yang mulia seperti yang kita rasakan kini, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, dan insyaallah di bulan Ramadan. Maka para ulama memberikan perbuatan ataupun contoh yang bisa kita lakukan supaya tumbuh semangat itu balik, supaya tumbuh rasa cinta itu balik ke dalam bulan-bulan mulia. Apa caranya? Para ulama mengatakan dengan mengetahui, dengan membaca kembali, dengan mengulang-ulang kaji balik apa saja kemuliaan-kemuliaan bulan-bulan itu. Contohnya ketika waktu kita disuruh di orang kaya puasa di bulan Ramadan, pasti waktu dulu waktu kita awak malih-malih pasti bolong-bolong puasa setengah hari, sebab awak tak tahu apa yang maksud bulan Ramadan, apalah yang awak dapat di bulan Ramadan. Namun ketika awak ketika awak balik, maka awak berfikir bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan di mana seorang hamba itu dijauhkan dari api neraka. Maka ketika awak tahu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dijauhkan seorang hamba dari api neraka,
maka timbullah semangat Pak untuk berpuasa, sehingga sebulan penuh tu tidak ada yang putus puasa Pak, tidak ada yang bolong puasa Pak. Maka kini aku mengajak bapak-bapak ibu-ibu mengevaluasi balik apa saja yang telah awak lakukan di bulan Rajab yang telah berlalu. Maka untuk mengevaluasi perlu kita balik mau ulang-ulang kaji ya untuk supaya awak tahu apa salah awak, apa kekurangan awak, perlu kita baca balik apa saja kemuliaan-kemuliaan di bulan Rajab. Maka kalau para ulama merangkum kemuliaan bulan Rajab itu sangatlah kebanyakan kemuliaan ataupun amalan-amalan di bulan Rajab. Maka daripada itu aku ringkaskan saja di banyaknya bapak ibu yang terkalau nampak yang yang tentu aku ringkaskan saja kaji kita tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Rajab itu bulan haram. Bulan Rajab bulan haram. Dari mana tahu? Buka surah At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Lalu apa maksudnya? Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bulan-bulan haram itu bulan-bulan apa saja? 3 di antara mutaballiyan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 di antaranya itu berada di bulan Jumadah Akhir dan bulan Sya'ban. Apa bulannya itu? Bulan Rajab. Maka bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Lalu apa maksud bulan haram kau? Nah, apa maksud bulan haram kau, Ustaz? Bulan haram itu bukan berarti selalu perbuatan yang buruk ya, bukan? Misalkan haram buat berzina, misalkan bukan? Haram buat minum minuman keras, misalkan bukan? Tapi haram di situ maksudnya adalah mulia. Karena haram tidak memiliki satu makna saja. Contohnya apa bu? Masjidil Haram, masjid yang mulia, ataupun tanah haram, tanah yang mulia. Maka saking mulianya bulan Rajab, bahkan Allah menjanjikan kepada kita bapak ibu-ibu, pahala itu dilipat gandakan sampai 2 kali lipat. Begitu mulianya bulan Rajab di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama juga menyimpulkan bahwa yang dilipat gandakan itu bukan hanya pahala, tapi juga dosa-dosa kita. Jadi kalau ada batang-batang kau di bulan Rajab, terasa di awak ada awak melakukan maksiat, lalai solat awak ataupun tertinggal solat awak, maka kinilah waktu untuk evaluasinya ya. Kemudian lanjut kepada kemuliaan bulan Rajab yang kedua, yaitu bulan Rajab adalah tadi bulan haram juga. Yang kedua, di dalam bulan haram itu Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasanya. Bahkan di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad itu di bulan Rajab itu hampir full puasa beliau, hampir full puasa beliau sebulan penuh. Tapi tidak boleh sebulan penuh dulu, sebab haram ketika puasa di bulan lain selain bulan Ramadan sebulan penuh. Maka bapak-bapak ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, alah banyak-banyak berpuasa di bulan Rajab patangko. Hari ini hari terakhir, hari Kamis terakhir, hari Senin terakhir, bisa puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Yang ketiga, bulan Rajab itu para ulama mengatakan bahwa dengan istilah Rajab al-Asam. Rajab al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Tuli itu di dalam bulan Rajab diharamkan berperang. Dari zaman dahulu diharamkan berperang. Tapi ada yang paling unik di situ, berperang. Apalagi berperang. Kini tidak ada berperang di Ustaz. Ya, teman-teman, tidak ada berperang di dalam. Para ulama mengatakan berperangnya itu bukan hanya dalam berperang fisik yang nampak, tapi ketika awak dalam interaksi dengan manusia, dengan interaksi dengan saudara-saudara kita, janganlah awak mencari-cari perkara, janganlah awak baca-baca menurut. Maka dari 3 kemuliaan itu saja, begitu banyaklah faedah yang bisa dapat. Apa tadi? Yang pertama, apakah Allah awak banyak beribadah kepada Allah di bulan Rajab?
Yang kedua, apakah awak alah banyak berpuasa di bulan Rajab? Yang ketiga, apakah awak alah menjaga adab? Menjaga adab di bulan Rajab itu yang seperti tadi, tidak berkelahi dengan sesama saudara kita, tidak membicarai, tidak berkata-kata yang tidak baik itu. Maka sampai siku sangatlah banyak yang bisa mengevaluasi pada diri kita. Tapi tidak banyak juga Bapak Ibu yang mencari ajak. Mungkin kita akhiri sini cuma itu kok. Terakhir kok di bulan Rajab kok ada peristiwa begitu besar, Isra dan Mi'raj. Maka sangat banyaknya pengalaman ataupun pelajaran yang bisa ambil di dalam Isra dan Mi'raj. Bahkan kalau guru aku mengecekkan 30 pelajaran bisa ambil di dalam kisah Isra dan Mi'raj, sekian banyaknya. Namun pada saat ini kok tidak bisa aku mengkaji terlalu banyak. Kita lanjut kaji sekitar tentang persiapan bulan Ramadan. Setelah kita mengevaluasi bulan Rajab tadi, apakah kemuliaan-kemuliaan tadi ataupun adab-adab di bulan Rajab tadi Allah laksanakan ataupun alur. Maka kini setelah awak mencari ke belakang, mengevaluasi apa yang telah terjadi di bulan Rajab, saatnya kini awak perlu mencari ke muka apa tu Bu? Ke dalam bulan Sya'ban. Apa sajalah yang bisa lakukan di bulan-bulan Sya'ban? Apa sajalah yang bisa amalkan di bulan-bulan Sya'ban? Maka seperti yang aku sampaikan tadi, supaya awak bisa semangat balik beribadah kepada Allah di bulan-bulan mulia itu, maka perlulah kita mengulang-ulang kaji tentang kemuliaan-kemuliaan bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Sya'ban. Maka mintalah kepada guru-guru kita, mintalah kepada buya-buya kita untuk mensarikan, untuk menjalankan apa sajalah kemudian bulan Sya'ban, sehingga nanti ketika bulan Ramadan awak bisa santai saja beramal seperti amal-amal sebelumnya, sehingga awak bisa mendapatkan panen yang besar di bulan Ramadan. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh starter kita, rekananku yang kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada salah kata dan darah yang dapat disampaikan. Nastaghfirukum wa nastaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ar-Razak Arif. Selanjutnya penceramah kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Iga Fitri Amiga. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
Alhamdulillah, kembali dan senantiasa kita bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu bahwa Allah Maha Baik, sehingga sampai malamku di akhir bulan Rajab di sebagian pendapat ada yang menyampaikan dan malamkah malam kedua bulan Rajab. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi diri sebagaimana yang disampaikan oleh rekan Ambon yang pertama tadi, dan melanjutkan apa saja kiranya kebaikan dan amalan yang mungkin kita lakukan untuk menutupi kesalahan atau kekhilafan selama yang terjadi. Salawat berangkaikan mutiara salam kita berharap kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan salawatku hendaknya di yaumil akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah maghrib, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan Aman yang pertama tadi, bahwa di ceramah yang di kedua Bapak Ibu, kita akan sedikit mengulas tentang apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita mengevaluasi diri kita di bulan Rajab dan lampau. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, nampaknya kalau tidak kenal nama, tidak pula rasanya berceramah. Benar Bapak Ibu? Saya kuliah kiranya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Sejujurnya berada di Tanjung Malamku nampaknya salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah dari doa ibu-ibu Tanjung Malam, kalau tidak salah di 2006 lalu. Kok kuliah sedikit bercerita sedikit anda Bu? Jadi namamu Iga Fitri Amiga, kerap kenal di sekitar dengan nama Iga. Iga ini adalah anak dari Len, kalau Bapak Ibu tahu, yang suaminya orang Aceh, yang pindah ke Aceh. Jadi yang Bu anak beliau anak orang Jombor yang dulu Bu tinggal di rumah almarhumah Nesia di belakang. Mungkin agak Asia nampak karena dulu Sobok masih ketek dan kini malah udang gitu kan. Tapi alhamdulillah selalu kembali bersyukur. Soalnya dulu kalau mau tidak salah ini aku dikejar sama ibu-ibu yang kecil kaum itu. Yang biasanya kecil orang Tanjung Malam mereka biasanya kalau lah minum ayat Tanjung Malam pasti balik rumah. Akhirnya yo malam aku balik aku kembali balik rumah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah maghrib, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memasuki bulan Sya'ban Bapak Ibu, ada banyaknya sebagaimana disampaikan oleh rekan Abu tadi, kita mempelajari apa saja yang menjadi keutamaan atau kemuliaan di bulan Sya'ban. Membuka bahasan ini perlu rasanya kita melihat pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikisahkan di dalam hadis tersebut bahwa ada seorang sahabat yang mungkin sebagian kita tidak asing mendengar namanya. Nama sahabat ini adalah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu Bapak Ibu adalah anak dari Zaid bin Harithah. Yang kita tahu bahwa Zaid bin Harithah merupakan salah satu dari anak angkat Nabi Muhammad SAW. Mulai buyar nampaknya ada yang lewat di buku Bapak Ibu. Kok ada dan dia mungkin bisa dicicipi sambil saja. Jadi apa kecil Usamah dalam
dijawab oleh Rasul, karena nampaknya ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Cik Usamah kok, kata beliau, "Dzalika syahrun yawfulun nasu anhu." Artinya bahwa Bapak Ibu, di bulan Sya'ban itu banyak sekali manusia yang lalai dan lupa terhadap bulan Sya'ban. Di mana letak Sya'ban itu? Antara bulan apa letaknya, Bu? Pak? Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itulah redaksi hadisnya. Baina Rajab wa Ramadan. Lalu muncul pertanyaan, bakok mau itu kecil Nabi? Bakok kecil Nabi yang bulan Sya'ban kok banyak dilalaikan oleh orang? Ternyata Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan yang mulia, bulan yang haram, sudah disampaikan tadi pertama. Bulan Ramadan begitu pula Bapak Ibu. Kita tahu dengan segala banyaknya kemuliaan dari bulan Ramadan dan lahwak dengan dari tahun ke tahun. Nah, karena terapit oleh dua bulan yang mulia, jadi orang agak baik mencari Sya'ban kok kayak biasa sih gitu Pak. Oleh karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita melalui hadis ini bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, banyak manusia lupa di dalamnya karena hanya menganggap Rajab dan Ramadanlah bulan yang mulia. Jadi rasanya Sya'ban kok tidak bermulia-mulianya Pak. Padahal dalam dua poin utama yang akan Anda sampaikan, kok membuktikan bahwa Sya'ban juga merupakan bulan yang mulia yang tak kalah mulianya dari bulan-bulan mulia lainnya. Kita lanjutkan hadisnya, Pak. Jadi ada apa dengan Sya'ban? Mungkin itu pertanyaannya. Ada apa dengan Sya'ban? Kok sampai segitu betul Nabi mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang lain. Kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Poin pertama di sini Bapak Ibu, bahwa bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban terjadi sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi di bulan lain, yaitu adanya pengangkatan amal kita yang sudah kita jalani setahun penuh dari tahun lalu hingga Sya'ban ini. Semuanya direkam, dicatat sama malaikat. Nah, dicatat sama malaikat itu Bapak Ibu, nah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Rasul? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi ketika amalan Nabi diangkat Nabi dalam keadaan berpuasa. Itu muncul pertanyaan Nabi lanjut, Pak, ada urusannya pas sudah amalan nanya ke langit, kan gitu. Ternyata Bapak Ibu, di ayat-ayat yang lazim kita dengar tentang puasa, bahwa salah satu tujuan puasa apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Bahwa orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang menuju ketakwaan, orang-orang yang berada di dalam ketakwaan, dan orang-orang yang akan dihadiahi berada dalam makan ketakwaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, melalui hadis ini, seakan ingin memberikan pendekatan
bulan Syaban kira-kira bila diangkat amalan awak tu kalau limpah? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Jawabannya cik juga. Wallahu a'lam bishawab. Karena urusan amal itu adalah kayak haknya Allah. Cuma Allah yang tahu bila amalan itu akan diangkat. Oleh sebab itulah menjadi pertanda tambahan maka penting memperbanyak puasa di bulan Syaban karena awak tak tahu bila amalan akan diangkat Bapak Ibu. Bila amalan itu akan laporan oleh malaikat. Ya Allah, kau laporan tentang amalan ibu nanti terjemaah itu ya Allah. Syukur-syukur kalau misalnya waktu diangkat apa catatan amalan waktu aku Pak, awak dalam keadaan bertakwa. Betapa senangnya awak yang punya catatan awak itu dilaporkan catatan amal awak sementara awak dalam keadaan bertakwa. Demikian sebaliknya, betapa sedihnya kita, malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat amalan awakku kalau aku pas di laporan tu kiranya awak dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebenarnya Bapak Ibu, perkara lapor-melapor dari malaikat ke Allah kok terjadi sebenarnya setiap hari. Terjadi ada laporan harian, ada laporan bekanan, tapi laporan yang kali itu lebih spesial. Kenapa? Amalan awak yang setahun kok dilaporkan dan diberikan buku laporan yang baru. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih senangnya kita ketika amalan yang ada di buku baru itu catatan pertamanya apa yang dimusaji catatan pertamanya puasa hari Senin. Masya Allah. Ibu dari Tanjung Malam tuh catatan pertamanya sholat asar berjamaah di Masjid An-Nur yang tinggal 6 bulan ini. Kan senang kita melihat catatan pertama kita itu adalah amalan-amalan kebaikan. Namun terlepas dari dua hal ini Bapak Ibu, sering kita mendengar satu amalan yang lain terlepas dari puasa secara umum yang Rasul sampaikan dan perihal tentang laporan amal kita, yaitu tentang puasa nisfu Syaban, yang mana dengan keutamaan tersendiri pula puasa nisfu Syaban adalah salah satu puasa yang Rasul anjurkan di dalam banyak redaksi hadis beliau. Tapi ada poin penting setelah menjalani separuh daripada bulan Syaban. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang lain bahwa faida ittasafa Syaban fala tasumu. Kata Rasul SAW, apabila engkau telah melewati separuh daripada bulan Syaban, maka janganlah berpuasa. Pertanyaan, dilarang oleh Nabi. Karena sebagai amalan, jadi banyak para ulama terdahulu yang mengajarkan banyak berpuasa gitu kan. Ada yang mengamalkannya mulai dari awal Syaban hingga tanggal 15 atau malam nisfu Syaban itu sering berturut-turut melaksanakan puasa. Nah, larangan daripada Rasul SAW fala tasumu pada redaksi hadis ini menunjukkan agar kita tidak meneruskan, karena makruh hukumnya meneruskan puasa di bulan Syaban di separuh yang kedua. Dikhawatirkan kita justru menganggap ini seakan-akan sebagai puasa yang 1 bulan penuh pula. Demikian pula pada bulan Rajab tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Razak tadi. Sebagai penutup Bapak Ibu, mengingat masih banyak sebenarnya keutamaan daripada bulan Syaban, maka penting bagi kita untuk mencari lebih tahu, bertanya pada guru dan masyayikh kita tentang keutamaan bulan Syaban yang lainnya selain tentang memperbanyak puasa dan pencatatan amalan yang akan dilaporkan oleh malaikat di bulan Syaban. Maka dari itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan bulan
baiknya kita latih dulu tubuh kita ini, Bu, Pak. Nah, biasanya jarang berpuasa, marilah kita rajin-rajin berpuasa. Nah, jarang-jarang jago tahajud mungkin, tapi aku yakin Bapak Ibu yang masjid anak kok amal ibadahnya Masya Allah. Mungkin kok ada belum tahajud Bapak Ibu. Nah, di panahan seminggu tuh. Kok bolong-bolong sudah lewati Pak, sudah sembahyang kok selalu sembahyang di panahan kini kok supaya nanti di bulan Ramadan tidak terkaji ibadah ada dahulu Pak. Tidak merasakan kelelahan yang bersangkutan lagi saat masuk bulan suci Ramadan. Dalam arti kata sudah benar-benar siap badan kita. Terakhir, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Rajab yang telah lewat Allah berkahi, Sya'ban yang akan kita jalani sebulan ke depan juga Allah beri berkah, dan Ramadan yang akan datang Allah beri sampai umur kita mencicipi amalan di bulan suci Ramadan. Terdengar sudah azan isya di luar, tidak bisa disambung lagi. Kok ada cerita dan sudah masuk sudah isya Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Iga dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendengarkan ceramah dari kami